وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Mata tantahi hidanatus saghiri awis saghirati? Kapan berakhir masa asuhan seorang anak bayi, baik laki maupun perempuan? Jawabnya, tantahil hidanatu idza istaghna as-saghir awis saghirati an khidmatin nisa wa balagha sinnat tamyiz wa istiqlal wa qadara al-wahidu minhuma ala an yakuma wahdahu bihajatihi al-awliyati bi an ya'kula wahdahu wa yalbisu wahdahu wa yalbisa wahdahu wa yanzifa jasadahu wahdahu wa laysa lidzalika muddatan muayyanatan tantahi bi intihaiha. Penulis menyebutkan bahwasanya berakhirnya masa pengasuhan itu ya apabila si kecil atau apabila si bayi, si kecil lah kita katakan, dia sudah tidak lagi membutuhkan bantuan orang lain, ya terutama di sini bantuan dari ibunya, dan sudah mencapai usia tamyiz. Tamyiz ini sudah bisa dia membedakan yang benar dan yang salah, artinya sudah bisa dia berfikirlah ya. Kemudian dia sudah bisa mandiri dan dia sudah bisa melakukan semua kebutuhan-kebutuhan primernya ya, dia sudah bisa melaksanakan sendiri kebutuhan-kebutuhan primernya, seperti dia makan sendiri, memakai pakaian sendiri, mandi sendiri, dan ini semua tidak memiliki masa masa tertentu, tidak memiliki akhir daripada masa tertentu, ikhwah. Ya, mungkin masing-masing anak memiliki usia mandirinya berbeda-beda. Mungkin si A usia 7 tahun dia sudah bisa makan sendiri, sudah bisa mandi sendiri, sudah bisa dia memakai pakaian sendiri. Artinya dia sudah mandiri, sudah bisa dia ngurus dirinya sendiri. Ya, sudah bisa mengurusin dirinya sendiri. Ada bayi yang lain ataupun anak kecil yang lain sudah mendekati usia balik pun dia belum mampu melakukan itu semua. Masih saja dia sangat tergantung dengan ibunya. Mau perlu ini, mak, mau perlu itu, mak, begitu. Ya. Dia tidak mampu melakukan sendiri. Demikian ikhwah. Allahu a'lam, mungkin juga dikarenakan tidak diajarkan oleh orang tuanya bagaimana supaya mandiri, ya. Terlalu dimanja misalnya. Apa-apa si anak tersedia. Ketika si anak mau melakukan sendiri dilarang oleh orang tuanya, saking ingin menunjukkan kasih sayang orang tua kepada si anak. Akhirnya si anak lambat untuk mandiri. Ya, jangankan mandiri ikhwah, seandainya dia sampai nggak bisa berpisah dengan orang tuanya, sampai seperti itu. Bukan dikarenakan berbakti dia kepada orang tua, tapi memang dia nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa mandiri, nggak bisa ngurusi diri sendiri. Makanya di sini penulis mengatakan walaisa lidzalika muddatun muayyanatun tantahi bintihaiha. Dan untuk perkara seperti ini tidak ada batasan waktu tertentu. 7 tahun misalnya, 8 tahun misalnya, tidak ada. Ini sangat terkait dengan bagaimana proses kedewasaan si kecil. Bal al-ibratu bitamyiz wal istighna'i. Tapi yang menjadi standarnya adalah yaitu ketika si anak sudah masuk usia tamyiz dan dia sudah bisa mandiri. Fa idza mayyaza as-sabiyyu wastaghna an khidmatin nisa.
Dengan demikian apabila si kecil sudah sudah masuk usia tamyiz, kemudian dia juga sudah tidak lagi membutuhkan pertolongan ibunya, tidak memerlukan lagi bantuan ibunya atau khidmatin nisa, bantuan kaum wanita, wa qama bihajatihil awliyati wahdahu, dan dia bisa melakukan kebutuhan primernya dengan sendiri, fa inna hidanatahu tantahi, berarti saat itu berakhirlah masa asuhannya. Wa aktsarul ulama ala anna al-ghulama idza atamma as-sab'a sinina intahat muddatul hidanatihi bi'tibari as-sab'u awwalu sinni tamyiz. Mayoritas para ulama menyebutkan kalau dia anak laki-laki maka berakhir masa asuhannya itu hanya sampai di usia 7 tahun. Demikian. Dan itu diberdalilkan dengan alasan bahwasanya di usia 7 tahun itulah awal daripada usia tamyiz. Walihada ja'alaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haddan liwaqtil ladzi yu'maru fihi as-sabiyyu bis-shalah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menentukan batas usia ini dalam memberikan perintah kepada si bayi kapan dia harus sholat. Ya, ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis sholati wa hum fi sab'i sinin. Perintahkan anak kalian sholat di saat usianya sudah 7 tahun. Wadribu 'alaiha wa hum fi 10 sinin, dan pukul dia kalau sudah usia 10 tahun masih belum sholat juga. Dari sini ya mayoritas para ulama menjadikan usia 7 tahun itu usia tamyiz dan akhir daripada masa pengasuhan. Demikian ikhwah ya. Wa huwa qaulu Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq rahimahumullah. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Wa qala Malik rahimahullah, berkata Imam Malik rahimahullah, al ummu ahaqqu bil walad dzakarun kana aw untha. Imam Malik mengatakan, ya, Imam Darul Hijrah, ibu adalah orang yang paling berhak terhadap si anak, baik laki-laki maupun perempuan, hatta tanfira. Wa fi riwayatin hatta yablugha, sampai si anak itu baligh, kata Imam Malik. Demikian. Jadi kalau kita lihat dari pendapat Imam Malik ini, perempuan laki sama, yaitu kapan dia baligh. Kalau baligh biasanya perempuan lebih cepat balighnya ketimbang laki-laki. Mungkin kalau perempuan usia-usia 10 tahun dia sudah baligh, atau pas usia duduk di bangku SMP dia sudah baligh. Kalau laki-laki dia lebih lambat balighnya dibandingkan kaum perempuan. Dan Imam Malik ya, dia tidak menyebutkan jumlah tahunnya, tapi menyebutkan kapan si anak baligh. Dan baligh ini kan tidak tetap ya. Si A bisa balighnya usia 10 tahun, si B bisa 13 tahun. Demikian. Si C bisa mungkin 16 tahun, mungkin bisa jadi ikhwah. Atau bahkan si D ada yang masih usia misal 8 tahun dia sudah baligh. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Mungkin karena dia subur ya. Apalagi seorang akhwat bisa dia kelas 4 SD. 4 itu berarti kalau dia masuk usia 7 tahun. 7, 8, 9, 10. Usia 10 tahun dia sudah baligh. Usia 9 tahun dia sudah baligh. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Seperti Aisyah radhiyallahu anha. Ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serumah dengan beliau di saat beliau sudah berusia 9 tahun, dan nikahnya dengan Aisyah radhiyallahu anha ibunda kita di saat usianya 6 tahun. Demikian berarti 9 tahun itu beliau sudah baligh radhiyallahu anha. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, jadi di sini Imam Malik tidak menyebutkan angka daripada tahunnya, tapi menyebutkan standar baligh dan tidak balighnya. Kalau sudah baligh, baik laki-laki maupun perempuan, maka berakhirlah hak asuhnya. Demikian juga seorang ibu berhak untuk mengasuh anaknya. Dia lebih berhak terhadap anaknya sampai si anak baligh. Wa qala Laits, berkata Imam Laits, al ummu ahaqqu bil ibni hatta yablugha samani sinin, hatta yablugha samani sinin. Kata Imam Al-Laitsi
Ya. Kata Imam Al-Laits bahwasanya ibu itu lebih berhak terhadap anaknya sampai si anak balik usia 8 tahun. Hada anid dzikri hada anid dzikri. Ini kata beliau kalau yang terkait dengan laki-laki, ammal untha fa nassul ulama ala annaha tabqa ma'al hatta tazawwaj. Jadi ikhwah, apa yang disebutkan oleh aktsarul ulama bahwasanya anak laki-laki itu batas usia pengasuhan, batas asuhannya itu di usia dia 7 tahun, ya. Imam Malik mengatakan yaitu sampai baligh. Kemudian Imam Laitsi mengatakan yaitu sampai dia berusia 8 tahun. Ya, Imam Laitsi hatta yablugha thamana sinin, sampai dia berusia 8 tahun. Lihat bedanya, kalau mayoritas ulama 7 tahun, Imam Malik sampai dia baligh, Imam Al-Laitsi sampai 8 tahun. Jadi beda setahun antara Imam Laitsi dengan mayoritas para ulama. Dan ini semua, ya, pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Laitsi dan pendapat mayoritas para ulama yang kita sebutkan tadi. Saya ulangi bahwasanya mayoritas para ulama mengatakan 7 tahun, Imam Laitsi mengatakan 8 tahun, Imam Malik mengatakan sampai dia balik. Ini semua terkait dengan anak kecil yang laki-laki. Anak laki-laki. Wa ammal unsa, adapun kalau dia anak perempuan, fa nassal ulama'u ala annaha tabqa ma'al ummi hatta tazawwaja. Bahwasanya para ulama dengan jelas mengatakan bahwasanya si anak perempuan ini dia tetap bersama ibunya sampai dia menikah. Wa ba'dhum qala hatta tablugha, sebagian lagi mengatakan sampai dia baligh. Wa ba'dhum haddaha bit-tis'a sinin, sebagian lagi ada yang mengatakan sampai 9 tahun. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, hiya kadzakari 7 sinin tantai hidanatuha. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya ya sampai 10 tahun, ya, sampai 7 tahun itulah berakhir masa pengasuhannya. Sekarang kita lihat bagaimana komentar penulis. Ini kan dari tadi kan kita nggak ada sebutkan dalil. Baik pendapat mayoritas para ulama, diantaranya juga termasuk Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq bin rahimahumullah, yang menyatakan bahwasanya kalau anak laki-laki itu berakhir masa asuhannya 7 tahun. Imam Malik rahimahullah mengatakan sampai dia baligh. Kemudian Imam Laitsi mengatakan sampai 8 tahun. Demikian juga terkait dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan para ulama menyebutkan sampai dia menikah, ada yang menyebutkan ada yang menyebutkan sampai 9 tahun. Imam Syafi'i mengatakan sampai 7 tahun saja. Tapi sayangnya ikhwah, itu semua tak menyebutkan dalil, memberikan batasan-batasan itu semua. Tidak ada seorang pun yang menyebutkan dalil. Adapun tadi yang mayoritas para ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq bin rahimahumullah yang menyatakan sampai 7 tahun, mereka mengkiaskan hal ini dengan solat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Muru auladakum bis salati wa hum fi 7 sinin." Perintahkan anak kalian salat di saat mereka sudah berusia 7 tahun. Berarti kalau masa pengasuhan juga sampai 7 tahun. Ini sebenarnya juga kurang tepat ikhwah, ya. Kurang tepat. Ya, anak ketika dia sudah berusia 7 tahun itu belum tentu dia bisa mandiri ikhwah. Tapi kalau sholat tetap. Karena perintah ini ikhwah itu sangat terkait dengan orang tua yang memerintahkan. Ketika Rasulullah SAW mengatakan muru auladakum bis salati wa hum fi 7 sinin, perintahkan anak kalian dengan melaksanakan salat ketika mereka sudah berusia 7 tahun, itu perintah kewajiban ditujukan kepada orang tua. Wajib setiap orang tua yang memiliki anak yang berusia 7 tahun untuk memerintahkan anaknya untuk salat. Padahal si anak belum wajib salat. Tapi di sini kaitannya dengan perintah. Jadi mulai membiasakan si anak untuk salat. Ya, anak 7 tahun bisa saja dia nggak tahu apa-apa. Bahkan mungkin dia nggak bisa baca Al-Fatihah, nggak bisa baca doa iftitah, bisa ikhwah. Ada anak-anak yang seperti itu.
Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi kurang tepat kalau diambil dalil seperti ini, karena dalil ini terkait dengan orang tua. Adapun anak ikhwah, anak perintahnya ke anak ini terkait dengan membiasakannya. Ya ada anak yang ketika dia masuk TK dia sudah mulai bisa sholat, ada ikhwah. Nggak disuruh-suruh juga dia sudah sholat. Demikian. Tapi di sini dalam kapan orang tua menyuruh anaknya untuk sholat itu diberikan standar oleh Rasulullah SAW, yaitu 7 tahun. Dan kemudian diikuti dengan hukum yang lain. Wadribu 'alaiha wa hum fi 10 sinin, dan pukul dia kalau dia berusia 10 tahun juga belum sholat. Jadi di situ ada lama perintah itu selama 3 tahun. 3 tahun itu diperintahkan terus, perintah. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum, ya. Jadi kurang begitu tepat kalau seandainya usia dari masa pengasuhan itu dikaitkan dengan usia diperintahkannya orang tua untuk menyuruh anaknya agar melaksanakan sholat. Demikian. Dan Imam Malik juga tidak menyebutkan dalilnya, demikian juga Imam Al-Laitsi, ya, dan seterusnya. Oleh karena itu ikhwah, karena memang tidak ada dalil yang jelas, bahkan tak menyebutkan dalil, maka penulis mengatakan wa kulluha aqwalun la dalilun sharihun 'alaiha. Semua pendapat-pendapat yang disebutkan tadi tak ada satupun dalil yang jelas yang menguatkan pendapat-pendapat tersebut. Wa innama hiya ijtihadat. Itu semuanya adalah ijtihad dari para ulama, mabniyatun ala maslahatil mahdun, di mana pendapat-pendapat ini, ijtihad ini didasari dengan maslahat yang diberikan, yang diperuntukkan untuk si bayi, si anak kecil, duna idrar, jangan sampai duna idrar sahibil haq fil hidanati, dan jangan sampai menyusahkan orang yang punya hak dalam mengasuh. Demikian ikhwah. Ya, jadi itu ijtihad. Ya, ijtihad. Ya, kira-kira begitulah kira-kira ikhwah. Ya, biasanya jadi dengan ijtihad seperti ini, ya, dengan melihat berapa usia umumnya anak yang bisa mandiri dan lain-lainnya, makanya mereka melihat adanya batasan dengan angka-angka yang sudah disebutkan tadi. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi menurut mereka angka-angka itu terkait dengan angka-angka itu, maka diharapkan dengan batasan itu anak sudah bisa mandiri dan tidak menyusahkan orang yang memiliki hak untuk mengasuh seperti ibu. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi ya karena ini semua tidak ada dalil yang jelas, maka Allahu a'lam bissawab, sebagaimana dikatakan penulis, yaitu dikembalikan sampai di mana mereka butuhnya. Ya, kalau seandainya dia sudah berusia 12 tahun, belum balik, dia masih butuh pelayanan dari ibunya, masih sangat tergantung dengan ibunya, maka otomatis si anak tetap diberikan pengasuhan. Demikian, sebagaimana yang kita sebutkan di depan tadi, bahwasanya anak itu memiliki perbedaan karakter, kecerdasan, kemandirian. Ada anak itu yang cerdasnya, masya Allah, kalau belajar jangan tanya, langsung lengket, tapi tak mandiri. Ada yang anak itu biasa-biasa saja, tapi masya Allah mandiri, dia mengerti dengan ibunya. Padahal dia masih kecil, ibunya masak, ya, dia bawakan air, dia tanyakan pada ibunya apa yang bisa dia bantu, ibunya sakit dia pijet-pijet. Ada anak-anak yang seperti ini, walaupun dia nggak pintar-pintar banget sih. Demikian ikhwah. Jadi memang dia punya empati. Allah anugerahkan, Allah beri dia taufik, dia bisa berempati dengan ibunya. Ada loh anak yang seperti ini ikhwah. Ada anak sudah mau balik, bahkan sudah balik pun ikhwah. Sudah balik juga ibunya sakit, tidak punya perasaan sama sekali, tidak ada empatinya sama sekali. Bahkan ibunya sedang sakit, dia cari baju aja masih tanya ibunya, baju yang dia pakai. Kadang-kadang celana dalam pun masih nanya ibunya, "Bu, di mana celana dalam saya?" Masih tanya lagi. Demikian.
Padahal sudah balik. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, oleh karena itu hak pengasuhan pada seorang anak ya, hak pengasuhan pada seorang anak itu berakhir kapan? Di saat orang yang mengasuhnya sudah melihat anak ini sudah bisa berdiri sendiri, sudah bisa mandiri, terutama untuk melaksanakan memenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya. Ya, kebutuhan-kebutuhan primernya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, terkadang ikhwah kita punya anak, cobalah dari kecil diajarkan bagaimana mandiri, jangan dimanja. Itu semua itulah kasih sayang kita untuk dia. Memang sih dia sakit, disuruh ini, disuruh itu, ya, suruh nyapu. Yang kita sebagai orang tua kan enaknya udah tidur aja lah nak, biar mama yang nyapu. Kamu nyapu nggak beres kan begitu. Dia nyapu akhirnya sapu lagi dengan ibunya kan, 2 kali kerja. Tapi sebenarnya itu kan baik untuk anak. Sekali dia nyapu nggak bersih, 2 kali insya Allah lebih bersih dibandingkan yang kali yang pertama. Di 3 kalinya insya Allah lebih baik dibandingkan di kali yang kedua. Sampai dia pandai menyapu. Demikian. Tapi kalau kita sebagai orang tua nggak sampai hati, seperti kita bangunkan dia untuk sholat subuh, nggak sampai hati, masih ngantuk, kasihan, begini begitu. Hasilnya apa? Akhirnya dia tak terbiasa sholat subuh gara-gara kita kasihan. Itu bukan berarti kita itu cinta dengan si anak. Itu sangat keliru ikhwah. Kita tegas, nak bangun sholat subuh, pegang dia, gendong dia, bawa dia ke kamar mandi, cucikan mukanya. Demikian si ayah bawa dia ke masjid walaupun agak oleng-oleng gitu, walaupun agak oleng-oleng jalannya dipegang ayahnya. Mungkin ketika dia sholat subuh, imam sujud, dia pun sujud terus sampai rakaat terakhir. Masya Allah panjang sujudnya si anak ini. Rupanya tidur dia, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Itulah cara kita mendidik anak. Ya sakit nggak apa-apa pertama. Insya Allah setahun 2 tahun dia akan rasakan sudah nikmat sholat subuh. Jika dibandingkan dengan anak-anak yang tidak pernah diajarkan seperti itu, sudah dewasa pun nggak bisa sholat subuh. Berapa banyak anak-anak kaum muslimin sudah dewasa belum terbiasa puasa. Saya menemui itu muslim nggak puasa dia, tapi badannya kekar, masya Allah. Demikian ikhwah. Makanya hak asuh ini ya, dia tidak punya batasan tertentu, tapi terkait dengan kapan si anak itu sudah bisa mandiri, terutama memenuhi kebutuhan primernya sendiri. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi inilah sangat sesuai dengan maslahat si anak. Ya. Ingat ikhwah, yang kita bahas ini adalah apabila sepasang suami istri bercerai, kemudian mereka punya anak dan anak ini diberikan kepada si ibu hak asuhnya, itu dia. Bukan yang rumah tangga yang lengkap ibu dan bapaknya, enggak. Ya, bukan itu.